Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aflah dengan NPM 2208260088. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang penyakit nefrolithiasis pada blok kidney. Seperti kita ketahui, nefrolithiasis ini disebut dengan penyakit batu ginjal. Nah, apa itu nefrolithiasis? Nefrolithiasis ini adalah kondisi di mana terdapat batu pada sistem pelviks ginjal yang terbentuk akibat kristalisasi garam dan mineral di saluran kemih. Batu ginjal ini sendiri dapat terdiri dari kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat, struvit, atau sistit. Nah, selanjutnya ada etiologi. Etiologinya yang pertama itu ada faktor metabolik. Faktor metabolik itu terdiri dari hiperoksaluria, hiperkalsiuria, hiperurikosuria, atau hipositraturia. Yang kedua, adanya dehidrasi. Dehidrasi itu konsumsi cairan yang rendah meningkatkan konsentrasi zat pembentuk batu. Lalu ada diet. Diet itu asupan protein hewaninya berlebih dan konsumsi makanannya tinggi oksalat atau natrium. Selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetik itu sendiri bisa riwayat keluarga dengan batu ginjal. Riwayat keluarga ini entah dari keluarga ayah atau keluarga ibunya. Lalu ada infeksi saluran kemih kronis. Nah, untuk infeksi saluran kemih kronis ini, batu struvitnya itu sering terkait dengan infeksi seperti demam. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Nah, untuk manifestasi klinisnya ini ada yang pertama itu nyeri kolik renal. Nyeri kolik renal ini nyerinya mendadak di daerah pinggang atau perut bawah yang dapat menjalar ke selangkangan. Lalu yang kedua ada hematuria. Hematuria ini adanya darah dalam urin. Lalu yang ketiga ada mual dan muntah. Mual dan muntah ini mengakibatkan stimulasi saraf otonom. Lalu yang keempat disuria atau frekuensi urin meningkat. Nah, untuk disuria ini, jika batunya itu berada di saluran kemih di bagian bawah, maka disebut dengan disuria atau frekuensi urinnya meningkat. Lalu ada infeksi. Infeksi ini biasanya karena adanya demam dan menggigil jika disertai pilonefritis. Selanjutnya ada epidemiologi. Epidemiologi ini prevalensi global nefrolithiasisnya berkisar antara 10-15% pada populasi dewasa. Lalu sering terjadi pada pria dibanding wanita dengan perbandingan 2:1. Insidensi meningkat pada usia 35 tahun. 30-50 tahun. Lalu ada faktor risikonya itu mencakup gaya hidup seperti konsumsi makanan tinggi garam dan dehidrasi. Selanjutnya ada tata laksana. Untuk tata laksana itu yang pertama ada medis. Analgesik itu kita berikan NSAID atau opioid untuk nyeri akut. Lalu ada alpha blocker, itu kita berikan tamsulosin karena untuk mempercepat pengeluaran batu kecil lebih kecil dari 10 mm. Lalu ada terapi cairan. Nah, terapi cairan ini meningkatkan hidrasi untuk mempercepat eliminasi batu. Lalu ada intervensi, itu kita memberikan URS, uterorenoskopi, gunanya untuk pengangkatan batu dengan endoskopi. Lalu ada PCNL, dia untuk batu ginjal besar, lebih besar dari 20 mm. Lalu selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang pertama itu ada perubahan pola makan. Yang kedua diet rendah garam. Yang ketiga diet rendah oksalat. Nah, untuk diet rendah oksalat ini seperti mengurangi makanan tinggi oksalatnya seperti bayam, kacang, coklat.
Lalu ada penurunan jumlah konsumsi protein hewaninya. Dan yang terakhir itu ada hidrasi. Hidrasi ini kita meminum minimal 2 sampai 3 liter air per hari. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi ini yang pertama ada obstruksi saluran kemih. Apa itu obstruksi saluran kemih? Nah, obstruksi saluran kemih ini dapat menyebabkan hidronefrosis. Dan yang kedua itu ada infeksi saluran kemih. Untuk infeksi saluran kemihnya itu sangat beresiko. Risikonya itu sepsis jika dia tidak ditangani. Lalu ada penurunan fungsi ginjal, dia batu kronisnya dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan yang terakhir kolik renal berulang. Nah, selanjutnya referensi yang saya paparkan, demikian persentase yang dapat saya sampaikan pada blog Kidney. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.